Shalom, damai sejahtera buat kita semua di pada pagi hari ini, di mana di pada pagi hari ini kita masih jumpa dan masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan di pada pagi hari ini. Itu semua bukanlah karena kekuatan kita, bukanlah karena kehebatan kita, bukanlah karena usaha kita, tapi karena Tuhan masih mengasihi kita, menyayangi kita. Karena Tuhan tidak satupun kita ingin dia binasa, tapi Tuhan ingin semua kita beroleh hidup yang kekal. Semuanya itu haruslah kita kembali kepada firman-Nya, di mana dia katakan 2000 tahun lalu sudah diajarkan, ditunjukkan jalan buat kita supaya kita taat dan setia untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Nya. Dari itu Bapak, saudaraku sekalian, marilah kita kembali kepada firman kebenaran Alkitab yang kita cintai, taat dan setia, supaya kita betul-betul mendapatkan bagaimana sebetulnya seturut dengan kehendak Tuhan Yesus dalam diri kita, supaya kita tidak hanya ikut-ikutan saja, tidak hanya dengar-dengaran saja, tapi betul-betul kita menjadi pelaku firman Tuhan. Karena yang pelaku firmanlah yang mendapatkan kerajaan surga, bukan asal Kristen, bukan asal percaya, tapi yang mau datang melakukan taat dan setia, itu yang mendapatkan kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita waspada terus, karena ini sudah akhir zaman akhir, supaya kita jangan hanya merasa sudah di tempat, jangan kita hanya merasa sudah berjalan sesuai dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi mari kita kembali kepada laptop, kembali kepada Alkitab petunjuk, jalan kebenaran, hidup dan kekal. Jadi mari kita baca firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita 1 Yohanes kita baca Alkitab kita 1 Yohanes 3 ayat 1 dimulai. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan kita itu tidaklah sama seperti dunia, kita tampil beda. Jadi bila kita mengatakan saya anak-anak Tuhan, saya anak-anak Allah, tentu kita tidak lagi sama seperti dunia. Jadi kita tampil beda, baik kelakuan kita, baik perjalanan kita, baik sifat-sifat kita, semuanya harus beda. Karena apa? Karena kita bukan lagi lah anak dunia, tapi kita anak Allah. Walaupun kita masih hidup di dalam dunia, tapi kita tidak sama seperti orang-orang dunia. Jadi itulah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita lihat di mana katanya ayat 2 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekiranya kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi ketika Yesus datang ke dunia ini nanti, kita akan lihat bagaimana kenyataannya. Jadi walaupun kita saat ini masih dunia, tapi kita bukanlah anak-anak dunia, tapi kita sudah menjadi anak-anak Allah. Jadi harus kita mengerti, harus kita tahu siapa kita sebenarnya, harus tahu diri. Jadi jika kita tahu diri, tentu kita tidak sama seperti dunia ini,
tidak mementingkan sendiri, tidak egois, tapi betul-betul kita memperhatikan sekitar kita, memperhatikan semua saudara-saudara kita. Jadi itu tandanya kita mengatakan bahwa kita itu adalah anak-anak Allah. Jika kita hanya mementingkan diri sendiri, jika kita hanya berbuat untuk diri sendiri, hanya kita memuji diri sendiri, hanya meninggikan diri sendiri, itu berarti bukan anak-anak Allah seturut dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab yang kita percayai. Jadi marilah Bapak Ibu Saudaraku kembali kepada Alkitab, karena Alkitab inilah pedoman hidup kita. Karena Alkitab inilah petunjuk bagaimana kita mendapatkan kerajaan surga. Alkitab inilah petunjuk kita sebagai mana sebetulnya anak-anak Allah. Jadi ayat 3 katakannya kepada kita, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi katakannya kepada kita, jika kita mengatakan kita ini anak-anak Allah, tentu kita menyucikan diri. Menyucikan diri tidak lagi sama seperti dunia ini. Tidak lagi kita melakukan apa yang dikerjakan dunia ini. Jadi kita mengerjakan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi kita itu tidak sama lagi, tampil beda. Nah, jadi semuanya itu Bapak Saudaraku, mengambil tampil beda itu tidaklah gampang. Tidaklah gampang seperti perkataan-perkataan manusia. Manusia mengatakan asal percaya saja, asal Kristen saja. Katanya imanmu menyelamatkan engkau. Jadi semuanya itu haruslah kembali kita pada Alkitab supaya kita jangan dibodoh-bodohi, supaya jangan kita itu dikibuli, tapi kita itu adalah bisa kita melihat kenyataannya bagaimana sebenarnya menjadi anak-anak Allah, bagaimana sebetulnya menjadi orang Kristen, bagaimana sebetulnya menjadi pengikut Tuhan Yesus. Jadi jika kita tidak kembali pada Alkitab, tentu kita tidak mengerti bagaimana sebetulnya kita menjadi pelaku firman, bagaimana sebetulnya kita menjadi anak-anak Allah. Jadi ayat 4 mengatakan kepada kita, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi kita melihat di sini, kadang kita mengatakan nggak ada manusia yang suci. Memang betul, manusia tidak ada yang suci, tidak ada yang benar. Semua manusia sudah berdosa. Jadi jika kita orang berdosa, jika kita tidak orang suci, tapi kita itu tidak berbuat dosa. Nah, jadi banyak manusia mengatakan, oh pura-pura suci kau, pura-pura kurus kau, katanya. Nah, jadi itu tergantung pribadi kita masing-masing bagaimana kita dituntun oleh Roh Kudus. Nah, jadi jangan gara-gara orang kita menjadi tawar hati, jangan gara-gara orang kita menjadi berdosa, jangan gara-gara orang kita menjauhi Tuhan Yesus. Tapi mari buka hati kita seturut dengan tuntunan Roh Kudus, supaya Roh Kuduslah yang menyertai, membimbing, menopang, melindungi, mengajari sepanjang kehidupan kita dalam pengikutan ajaran Tuhan Yesus. Jadi bukanlah dengan ajaran-ajaran manusia. Nah, jika kita mengikuti ajaran-ajaran manusia, tentulah dia mengatakan kau sosok suci, kau sosok kudus, dia mengatakan. Jadi itu semuanya tergantung kita, bagaimana sikap kita jika saudara-saudara kita mengatakan demikian. Nah, jadi ayat 5 mengatakan, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapuskan segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Jadi jelas Yesus tidak berbuat dosa. Jadi jika kita mengatakan dia adalah Bapa kita, tentu kita adalah ahli waris, kitalah anak-anaknya. Jika kita anak-anaknya, tentu kita mengikuti jejaknya, mengikuti apa yang diajarkannya kepada anak-anaknya, mengikuti apa yang dituliskan di dalam Alkitab sesuai dengan pengajaran firman kebenaran yang diajarkannya kepada kita. Nah, jadi ini tidaklah hanya sekedar tahu, tidak hanya sekedar mengerti, tapi kita harus menjadi pelaku firman. Jika kita
memang betul-betul ingin mendapatkan kerajaan sorga. Jadi sebetulnya mendapatkan kerajaan sorga itu tidaklah gampang. Tidaklah gampang seperti apa yang diajarkan dunia kepada kita. Jadi itu semuanya jika kita kembali kepada Alkitab, jika kita membaca Alkitab seturut dengan kehendak Tuhan Yesus, tentu kita mengerti, tentu kita paham bagaimana sebetulnya kita diajarkan Tuhan Yesus dalam kehidupan ini untuk menjalankan seturut dengan kehendak-Nya. Jika kita tidak menjalankan seturut dengan Alkitab, tentu ada menunggu kita, itulah adalah penghukuman yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku semuanya, janganlah kita nanti tak tiba pada penghukuman yang kekal itu. Itulah tujuan kita, makanya kita buat renungan setiap pagi, saling mengingatkan, saling menopang, saling menasihati, saling mendoakan, saling merangkul. Jadi itulah artinya kasih. Itulah kasih sebenarnya. Karena apa? Karena jika kita bilang saya mengasihi engkau, jika kita tidak berbuat, itu hanya pura-pura, itu hanya di bibir saja. Jadi jika kita mengasihi sesama kita, sesama saudara kita, tentu kita ada perbuatan, bukan hanya sekedar perkataan saja, tapi kita harus ada endingnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di mana di sini katakannya ayat 7, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Jadi di sini katakannya barang siapa membuat kebenaran adalah benar, seperti Kristus membuat kebenaran. Jadi di sini walaupun mungkin jika saat ini kita melihat, jika kita membuat kebenaran, banyak manusia juga tanda tanya, ada apa ini? Ada apa nanti belakangnya ini? Enggak ini udang di balik batu. Kenapa orang-orang mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudaraku? Karena saat ini memang banyak seperti itu. Banyak saat ini kasihnya itu ada udang di balik batu. Karena apa? Karena pada umumnya manusia jika tidak ada yang diharapkannya, dia tidak akan mau berbuat baik. Tidak berapa manusia saat ini yang mau berbuat baik dengan tangan kosong, dengan tidak ada imbalannya. Jadi itulah makanya banyak manusia jika kita berbuat baik, dia tanda tanya, dia bahkan dia takut, pasti ada ini di embel-embelnya, pasti ada yang di belakang hari. Jadi itu dia mengatakan karena sering terjebak seperti itu. Jadi itu juga tidak kita bisa mempersalahkan mereka, tapi marilah kita tetap berusaha, tetap berupaya seturut ajaran Tuhan Yesus, kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, semampu kita tetap berusaha supaya kita bisa mendapatkan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kita ini berupaya, jangan kita mengatakan saya memang manusia, tidak ada yang berdosa, tidak ada yang tidak berdosa, semua berdosa. Tidak ada manusia yang kudus, semua berdosa. Memang betul demikian, tapi ada tugas kita. Tugas kita itu adalah untuk berjalan seturut dengan kehendak Tuhan supaya kita disempurnakan. Karena apa? Karena jika kita berpikir dengan pikiran kita, jika kita berpikir dengan kepintaran kita, kita memang betul-betul tidak mampu berbuat baik. Manusia tidak sanggup untuk berbuat baik. Semua manusia berbuat dosa. Jadi semuanya itu jika kita mengatakan anak-anak Tuhan, kita ada upaya, ada aksi. Jadi di dalam aksi kita itu bisa kita diajari, dituntun, dibimbing sehingga kita betul-betul menjadi anak-anak Allah, sehingga kita itu menjadi pelaku firman. Karena jika kita tidak berusaha, bagaimana kita bisa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan? Itu sudah barang pasti susah. Jadi ayat 8 mengatakan kepada kita, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah
anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi itulah datang Yesus ke dunia ini untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Karena iblis pada mulanya adalah berbuat dosa. Jadi jika kita berbuat dosa, tentu kita, firman Tuhan mengatakan, anak-anak si iblis. Jadi jelas katanya tadi sini tadi, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk itulah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi jelas katanya tadi kepada kita, Yesus sudah datang ke dunia ini tahun 2000 lalu untuk membebaskan semua umat manusia yang mau taat dan setia. Nah, jadi ini harus kita garisi, semua manusia yang mau taat dan setia. Jadi bukannya semua yang tidak taat sudah selamat, tidak, tapi yang mau datang melakukan firman-Nya dengan setia. Jadi mulai tahun 2000 lalu Dia sudah menebus dosa kita di kayu salib, darahnya tercurah untuk menebus dosa kita. Dari situlah kita mempertanggungjawabkan apa yang kita alami, apa yang kita lakukan di dalam dunia ini. Makanya kita dibilangnya tadi pada kita tadi, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari si iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi untuk itulah Dia datang ke dunia ini untuk memperjelas, untuk menerangkan, untuk mengajari, untuk membimbing kita supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Karena jelas katanya tadi, jika kita tetap berbuat dosa, berarti kita itu bukanlah anak-anak Allah, melainkan kita itu katanya tadi anak-anak iblis. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, janganlah kita serupa dengan dunia ini. Jadi kita harus tahu diri siapa kita sebenarnya. Jadi jika kita mempersatukan diri kita dengan dunia ini, tentu kita bukanlah anak-anak Allah. Karena apa? Karena ya tentu ada beda. Jika kita mengatakan anak-anak Allah, tentu kita beda. Kita bukanlah anak-anak gelap. Bukanlah kita tahu kita ini adalah anak-anak terang. Jadi tentu kita tahu siapa yang harus kita ikutkan jika kita memang betul-betul mencari kebenaran. Jadi ayat 9 mengatakan kepada kita, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi katanya tadi kepada kita tadi, kita sudah beralih, benihnya sudah beda dengan benih anak dunia ini. Jadi kita dikatakan kepada kita supaya kita itu betul-betul menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan, karena kita tampil beda, karena kita itu adalah anak-anak Allah. Jadi jika kita dari kita katakan kita ini anak-anak Allah, tentu kita mengikuti apa yang diajarkannya kepada kita, supaya kita benar-benar mendapatkan apa yang dijanjikan kepada kita adalah menjadi anak ahli waris dan jadi anak-anaknya. Jadi jika kita katakan anak kita ini anak-anak Tuhan, tentu kita taat dan setia melakukan apa yang diajarkan Bapa kita kepada kita. Jadi kita melihat di mana ayat 10 mengatakan kepada kita, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi sini katanya jelas tanda kepada kita tadi, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi sini jelas keterangan tadi kepada kita, harus kita beda, kita juga harus mengasihi.
mengasihi saudara kita. Jadi katanya tadi, barang siapa tidak mengasihi saudaranya berarti masih anak-anak dunia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini sangat-sangat berat. Sangat-sangat berat untuk kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri, bila kita mengandalkan dengan kedagingan kita sendiri, karena kita tidak akan mampu untuk mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Bahkan kita melihat pada saat ini, banyak manusia pada saat ini dengan saudara-saudaranya kandung saja banyak yang berantakan, banyak yang bunuh-bunuhan, banyak yang adu-aduan. Karena apa? Karena tidak mengasihi sesama seperti diri sendiri. Nah, jadi banyak saat ini karena harta peninggalan orang tua, banyak saudaranya tidak lagi saling mengasihi, saling gondok-gondokan, saling dendam-dendaman, saling adu-aduan, saling bunuh-bunuhan. Ini kita lihat kenyataan yang hidup di dalam dunia ini. Jadi ini semuanya kenapa sempat terjadi seperti itu? Karena iblis itu akan menggoda kita, karena iblis itu menopang kita, karena iblis itu menuntun kita, karena iblis itu mau kita semua manusia binasa bersama-sama dia. Jadi tentulah iblis itu mencari celah supaya kita itu ikut campur dengan apa yang dia lakukan, yaitu berbuat dosa. Jadi makanya kita kadang-kadang tidak menyadari siapa kita sebenarnya. Walaupun kita masih hidup dalam dunia, kita bukanlah anak dunia, tapi kita ini adalah sudah menjadi anak surga. Karena walaupun mungkin saat ini kita masih hidup dalam dunia, tapi kita mulai bekerja seturut dengan anak-anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita masih ada dendam dalam hati kita ini, masih ada akar pahit dalam hati kita ini, marilah kita buka, marilah kita bersihkan apa yang ada dalam hati kita ini, akar pahit, dendam, sakit hati dan sebagainya. Karena jika kita masih memendam itu di dalam hati kita ini, kita tidak akan mendapatkan kerajaan surga. Walaupun mungkin kita pengerja di gereja, walaupun mungkin kita selalu berdoa untuk orang lain, mungkin pun selalu kita mengasihi orang lain, jika kita masih ada akar pahit, masih ada dendam, masih ada menyimpan sakit hati, itu tidak akan jumpa dengan Yesus. Karena Yesus sangat mengasihi kita yang berdosa, dia yang menderita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengikuti jejaknya, harus kita mengikuti apa yang diajarkannya kepada kita, supaya kita benar-benar menjadi anak-anak Allah. Tidak hanya mengaku saya ini anak Allah, tapi kita sudah nampak dari perbuatan kita, sudah nampak dari buahnya. Jadi semua itu kita harus kelihatan dari buahnya, karena dari buahnya lah kita orang-orang melihat siapa sebenarnya kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, memang saat ini zaman-zaman akhir zaman ini, kita melihat itu semuanya sudah erosi, sudah menipis. Karena apa? Karena setan si iblis itu sudah mulai pelan-pelan menggiring kita supaya kita tidaklah mendapatkan kerajaan surga. Sehingga banyak manusia saat ini tidak bisa mengampuni saudara-saudaranya. Maka bahkan dia mengatakan, satu matahari pun aku tidak mau jika bisa, dia mengatakan. Jadi katanya sampai mati pun aku tidak akan mengampuni dia. Dia mengatakan seperti itu. Bahkan itu orang-orang Kristen. Dia mengatakan dia adalah anak-anak Allah. Dia mengatakan adalah pengikut Yesus Kristus. Jadi bagaimana? Apakah itu benar-benar itu adalah menjadi anak Allah? Jika kita masih ada akar pahit, jika kita masih ada dendam, jika kita belum mengasihi sesama kita manusia, tentu itu hanya di mulut, tentu itu hanya di bibir saja, tentu itu hanya perasaan kita saja. Jika kita kembali kepada Alkitab, tentu kita mengerti, tentu kita menyadari. Karena jelas firman Tuhan mengatakan di 1 Yohanes 3
1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15 mengatakan begini, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang membunuh. Kita ulangi, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dunia. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, itu bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi katanya tadi kepada kita tadi, tidaklah kita mengasihi dengan perkataan kita saja. Tidaklah kita mengatakan saya ini mengasihi, saya ini adalah menjadi anak terang, saya inilah adalah menjadi anak-anak Tuhan. Jadi itu tidaklah cukup dengan di bibir kita saja tadi, tapi sesuai dengan perbuatan kita, di mana Yesus telah mengajarkan kita kepada kita, karena kata tadi, barang siapa membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Jadi seorang pembunuh tidaklah melihat kerajaan Allah. Jadi itulah Bapak Saudaraku, supaya kita itu betul-betul mengkoreksi diri kita, supaya kita tidak hanya merasa kita ini merasa sudah berpindah dari gelap masuk ke terang. Jika kita sudah berpindah dari gelap ke terang, tentu nampak buahnya, tentu nampak hasilnya, tentu nampak karyanya, tentu nampak bedanya. Jadi jika kita anak-anak terang, tentu beda dengan anak-anak dunia ini. Jangan kita melihat seperti zaman akhir ini, tidak tahu kita buktinya manakah itu anak terang, manakah itu anak kegelapan, manakah itu anak dunia, manakah itu anak Tuhan. Jadi itulah firman Tuhan di pada pagi ini, saudaraku. Semoga kita kembali kepada Alkitab, sehingga kita bisa melakukan seturut dengan ajaran Tuhan Yesus kepada kita, bagaimana dituntun Tuhan kepada kita, bagaimana yang diajarkan Tuhan seturut dengan hatinya. Jadi jangan kita ini menyakitkan hati Tuhan, karena sudah ada petunjuk, karena sudah ada Alkitab yang harus kita ikuti seturut dengan kehendaknya. Jadi itulah yang bisa kita renungkan di pada pagi hari ini. Semoga kita tetap kuat, tetap waspada, tetap kita kembali kepada Alkitab, dan kita bersyukur terus. Karena apa? Karena tidak ada pilihan lain selain kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus mengajarkan kita supaya kita itu bersyukur, tidak bersungut-sungut. Jika kita bersungut-sungut, kita akan dipagut ular, kita akan mati, kita akan menderita, kita akan binasa. Karena apa? Karena tidak bersyukur. Karena kita diciptakan Tuhan, tentu Dia sudah memikirkannya terlebih dahulu, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita perbuat, dan untuk apa kita lahir ke dunia ini. Tuhan sudah memikirkannya sebelum kita lahir ke dunia ini. Karena sama seperti kita juga sudah menciptakan sebuah apapun karya kita itu, tentu kita sudah memikirkannya. Umpama seperti kita membeli sepeda, tentu kita sudah memikirkannya, sepeda itu untuk apa. Sebelum kita beli, kita pasti memikirkannya, kita beli itu untuk apa. Jadi begitu juga kita manusia ini, kita dilahirkan ke dunia ini, tentu Tuhan sudah memikirkan untuk apa kita dilahirkan. Jadi
Tidak ada pilihan lain, hanya bersyukur, 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 supaya kita itu tetap taat dan setia. Jika kita tidak bersyukur, tentu kita bersungut, 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 bersungut terus. Kenapa? Karena kita melihat kiri kanan, melihat atasan kita, sehingga kita stres, tidak mampu bersyukur, bersyukur, bersyukur. Jadi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa buat renungan besok pagi. Terus mari kita ikuti dan betul-betul kita bekerja sama, saling mendoakan, saling merangkul, saling mengasihi, saling membuktikan bagaimana sebetulnya firman Tuhan, firman kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.